Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita bisa memanfaatkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita, hingga menjadikan Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Yang pertama teman-teman adalah harus membacanya. Membaca itu penting sekali. Ya, meskipun kita belum lancar, maka tetaplah membaca, karena membaca yang belum lancar mendapatkan 2 pahala. Bagi yang sudah lancar, maka kata Rasulullah SAW, dia akan masuk ke Rasulullah bersama para malaikat yang mulia. Kemudian memahami maknanya, baca artinya, baca terjemahannya, pahami maknanya, pelajari tafsir-tafsirnya. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Taisir, dan seterusnya. Kemudian amalkan apa isinya. Jika di situ ada perintah sholat, ya maka pahami itu sebagai kewajiban, kemudian amalkan untuk diri, dan yang terakhir adalah ajarkan. Kalau kita sudah tahu, maka kita ajarkan kepada orang lain sehingga mereka juga ikutan sholat. Ajarkan kepada semua, didakwahkan kepada manusia, terakhir adalah dihafalkan. Di Al-Quran itu harus dihafalkan, sehingga dengan menghafal ini kita akan dipelihara juga oleh Al-Quran. Ternyata ada loh teman-teman, bahaya meninggalkan Al-Quran itu. Yang pertama adalah tersesat. Bagaimana tidak tersesat? Orang panduannya aja tidak dibaca. Ya, seperti orang yang dalam perjalanan sudah tahu ada rambu-rambu, tetap aja ditabrak rambu-rambunya atau tidak diperhatikan, bisa dia tersesat. Yang kedua, tidak tenang hatinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah penawar dari kegalauan. Kalau tidak dibaca, ya maka dia tidak tenang. Dadanya menjadi sempit. Bagaimana tidak sempit? Orang hidupnya dia tidak tenang. Kemudian buta mata hatinya, buta telinga, buta matanya, telinganya nggak bisa untuk dengar, seperti binatang ternak, ya kal'an'am bal huwa adall. Jadi seperti binatang, bahkan lebih hina dari itu. Kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan terakhir adalah menjadi pendengar setan. Nah, Al-Quran digolongkan ayat-ayatnya. Yang pertama disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah ini ciri-cirinya adalah diturunkan di Mekah, kemudian diturunkan sebelum hijrah. Ya, ayatnya pendek-pendek, banyak diisi tentang akidah, seperti Al-Alaq, ya, An-Nas, kemudian Al-Baqarah, Al-Qari'ah, itu ya, ayat juz 30 itu rata-rata surat-surat Makkiyah. Yang kedua adalah Madaniyah. Madaniyah ini adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika setelah hijrah, artinya diturunkan di Madinah atau turun di Mekah tapi pasca hijrah. Ciri-cirinya bagaimana? Ayatnya panjang-panjang, isinya tentang ibadah, muamalah, dan jihad, hukum-hukum pokoknya ya. Jadi penggolongan ayat Al-Quran itu ada 2, Makkiyah dan Madaniyah, sesuai dengan turun ayatnya. Tingkatan pengambilan hukum dari ketiga hal tersebut, yang pertama, yang paling utama adalah Al-Quran. Jika ada masalah, lihat di dalam Al-Quran. Adakah? Jika tidak ada atau belum jelas, ambil dari hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ya, ambil dari sana. Kemudian yang ketiga, jika pun tidak menemukan atau masih samar hukumnya, maka bisa dengan keputusan para ulama, yaitu dengan ijtihad